Nah, kalau misalnya kita mau punya 1 miliar di umur 30 tahun, itu pastinya harus punya income atau pemasukan yang besar juga. Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi. Kemarin kan ada tweet yang ngomong soal kalau umur 30 tahun belum punya 1 miliar itu kebangetan. Nah, kalau misalnya kita mau punya 1 miliar di umur 30 tahun, itu pastinya harus punya income atau pemasukan yang besar juga. Tanpa pemasukan yang besar, susah loh untuk mencapai 1 miliar itu di umur berapapun. Pasti kamu setuju banget kan ya soal ini? Nah, kali ini kita akan lihat 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Mana tahu tweet yang ngomong soal itu tadi bikin kamu termotivasi untuk pindah pekerjaan. Atau kamu yang baru lulus kuliah dan mau cari kerja bisa memilih bidang yang tinggi gajinya. Biar nggak dibilang kebangetan di umur 30 tahun kalau bukunya 1 miliar kayak tweet itu. Nah, jadi inilah 10 pekerjaan dengan gaji terbesar di Indonesia berdasarkan bidang dan level pekerjaannya. Nah, level pekerjaan ini terbagi menjadi 4, yaitu level tingkat awal atau entry dengan pengalaman kerja di bawah 1 tahun. Terus di atasnya ada level eksekutif junior dengan pengalaman 1 sampai 4 tahun. Di atasnya lagi itu ada level pekerjaan supervisor, manager, dan manajemen level C. Kalau manajemen level C itu setingkat direktur gitu. Nah, bidang pekerjaan pertama yang digajinya paling tertinggi di Indonesia itu adalah bidang komputer atau IT. Jadi emang sekarang orang yang bekerja di bidang IT itu sangat dibutuhkan di segala industri, apalagi di zaman yang serba digital sekarang ini. Jadi pekerjaan di bidang komputer atau IT itu juga sangat banyak, misalnya kayak software developer dan lain sebagainya. Untuk fresh graduate atau tingkat awal yang masuk ke bidang komputer atau IT ini punya gaji rata-rata sekitar 5 juta per bulan. Sedangkan yang di level eksekutif junior gajinya sekitar 6,5 juta per bulan, di level supervisor gajinya 10,2 juta rupiah per bulan, di level manager gaji rata-ratanya 15 juta per bulan, di level direktur atau manajemen level C gajinya sekitar 40 juta per bulan. Nah, terus di bawahnya atau ini di nomor 2 itu ada pekerjaan di bidang pertambangan. Jadi emang udah dari dulu tuh terkenal ya perusahaan yang di bidang pertambangan itu punya income yang gede. Pastinya karyawan atau pekerja di bidang pertambangan juga gajinya nggak kalah gede. Jadi untuk fresh graduate atau tingkat awal yang bekerja di bidang pertambangan punya gaji rata-rata sekitar 5 juta per bulan. Untuk level eksekutif juniornya gajinya sekitar 6,5 juta per bulan. Nah, untuk di level supervisor, gaji rata-rata orang yang bekerja di bidang pertambangan itu sekitar 9,6 juta rupiah per bulan. Untuk di level manager, gaji rata-rata sekitar 17,5 juta per bulan. Untuk di level direktur atau manajemen level C, gajinya sekitar 35,5 juta rupiah per bulan. Nah, terus di bawahnya lagi atau yang bidang pekerjaan dengan gaji tertinggi ketiga terbesar di Indonesia itu adalah bidang konsultasi. Bisa konsultasi pajak atau konsultasi apapun. Nah, itu untuk fresh graduate, tingkat gaji rata-ratanya itu sekitar 4,75 juta rupiah per bulan. Naik level, di level eksekutif junior gaji sekitar 6 juta per bulan, di level supervisor itu gaji sekitar 9,5 juta rupiah per bulan, di level manager itu gaji sekitar 12,6 juta rupiah per bulan. Nah, sedangkan di level direktur atau manajemen level C, gaji orang yang bekerja di bidang konsultasi itu sekitar rata-rata sekitar 36 juta rupiah per bulan. Nah, terus yang keempat itu ada pekerjaan di bidang pertanian. Jadi, orang yang bekerja di bidang pertanian itu bukan sebagai petani atau buruh tani aja. Ada banyak bidang lain seperti memeriksa kesehatan pertumbuhan atau teknisi untuk uh, masalah pertumbuhan itu. Nah, fresh graduate atau orang tingkat awal yang bekerja di bidang pertanian itu gaji rata-ratanya 4,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan level eksekutif juniornya gajinya sekitar 5,75 juta rupiah per bulan. Di level supervisor gajinya 8 juta rupiah per bulan. Di level manager gajinya 15,4 juta rupiah per bulan. Nah, di level manajemen level C itu gajinya 30,5 juta rupiah per bulan. Nah, terus yang di
Nomor 5 itu ada pekerjaan di bidang telekomunikasi. Jadi di bidang telekomunikasi itu emang banyak banget jenis pekerjaannya, bisa jadi teknisi dan lain sebagainya. Nah, untuk kamu yang baru masuk ke bidang telekomunikasi, gaji rata-ratanya sekitar 4,25 juta rupiah per bulan. Sedangkan di tingkat eksekutif junior, gajinya sekitar 5,75 juta rupiah per bulan. Nah, di level supervisor, nanti gajinya itu sekitar 8 juta rupiah per bulan. Di level manager, gajinya 14,75 juta rupiah per bulan. Sedangkan di level direktur atau manajemen level C, itu gajinya sekitar 40 juta rupiah per bulan. Nah, terus yang keenam ada pekerjaan di bidang oil and gas. Sama kayak pertambangan, di perusahaan yang bekerja di bidang oil and gas ini terkenal punya income yang gede, jadi pastinya karyawannya juga dapat gaji yang lumayan gede juga. Nah, untuk fresh graduate yang masuk di bidang oil and gas akan mendapatkan gaji rata-rata sekitar 4,25 juta rupiah per bulan. Sedangkan untuk di level eksekutif juniornya gajinya sekitar 5,2 juta rupiah per bulan. Di level supervisor gajinya sekitar 8 juta rupiah per bulan, itu rata-ratanya. Nah, di level manager itu gajinya sekitar 14,45 juta rupiah per bulan. Nah, sedangkan di level direktur atau manajemen level C gajinya datanya masih belum kumpul, jadi kita masih belum lihat, tapi pastinya udah 30 juta per bulan itu, 30 juta rupiah ke atas. Nah, terus di nomor 7 ada jenis pekerjaan di bidang kimia. Nah, orang yang masuk ke bidang kimia sebagai fresh graduate rata-rata menerima gaji sekitar 4,32 juta rupiah per bulan. Di level eksekutif junior gajinya sekitar 5,16 juta rupiah per bulan. Sedangkan di level supervisor gajinya sekitar 7,5 juta rupiah per bulan. Di level manager gaji sekitar 15 juta rupiah per bulan. Di level direktur atau manajemen level C gajinya sekitar 35 juta rupiah per bulan. Nah, terus di nomor 8 ada jenis pekerjaan di bidang hiburan, misalnya jadi artis, model, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang baru terjun di tingkat awal di bidang hiburan ini, gajinya rata-rata sekitar 3,6 juta rupiah per bulan. Untuk di level eksekutif juniornya sekitar 5,25 juta rupiah per bulan. Sedangkan di level supervisor gajinya sekitar 8,5 juta rupiah per bulan. Di level manager gajinya sekitar 11,5 juta rupiah per bulan. Di tingkat yang lebih tinggi lagi gajinya sekitar 22,5 juta rupiah per bulan. Nah, terus di tingkat nomor 9 itu ada pekerjaan di bidang transportasi. Yang tingkat awalnya, di level tingkat awal, gaji rata-rata sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Nah, di level eksekutif junior, gaji sekitar 4,8 juta rupiah per bulan. Di tingkat supervisor, gaji sekitar 7,2 juta rupiah per bulan. Di tingkat manajer, gaji sekitar 13,8 juta rupiah per bulan. Di tingkat manajemen, level C, gaji sekitar 32,5 juta rupiah per bulan. Nah, di peringkat terakhir ada jenis pekerjaan di bidang sains dan teknologi. Ini level tingkat awalnya gaji rata-rata sekitar 3,6 juta rupiah per bulan. Sedangkan di level eksekutif junior gaji sekitar 4,8 juta rupiah per bulan. Sedangkan di level supervisor gaji rata-rata sekitar 6,9 juta rupiah per bulan. Di level manager gaji rata-rata sekitar 13,65 juta rupiah per bulan. Di level direktur atau manajemen level C itu gaji rata-rata sekitar 23 juta rupiah per bulan. Nah, apakah gaji yang gede itu bisa langsung membuat kamu dapat 1 M ketika kamu umur 30 tahun? Belum tentu ya. Butuh kemampuan untuk mengatur uang yang lihai supaya kamu bisa punya 1 miliar di umur berapapun nantinya. Percuma kalau gaji kamu puluhan juta tapi habis dalam seminggu. Jadi gaji kamu 30 juta rupiah per bulan. Tapi seminggu pertama terima gaji udah habis 20 juta rupiah. Ya kapan bisa mau capai 1 M-nya? Nah, kalau urusan cari duit itu emang urusan kamu masing-masing ya. Tapi untuk belajar cari duitnya, kamu bisa belajar di banyak platform dengan perkembangan internet saat ini. Kamu bisa belajar di channel Beli Mimpi, makanya subscribe dulu kalau kamu belum subscribe.
dan follow IG belimimpi.id. Oke, see you.